Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita. Selamat pagi saudara, Anda mendengarkan Warta Berita RRI ND edisi Jumat 5 April 2024 dengan sari berita. Jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Perum Bulog Cabang ND pastikan stok beras mencukupi. Seorang warga Pulau Komodo kembali menjadi korban gigitan komodo. Bersama saya Leli Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya. Pendengar, jelang Hari Raya Idul Fitri 1445 Hijriah, Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Perum Bulog Cabang ND memastikan stok beras di gudang penyimpanan untuk menyuplai kebutuhan masyarakat sangat mencukupi. Reporter Suimam melaporkan. Kepala Kantor Perum Bulog Cabang ND, Raymond David Buri, kepada RRI di ruang kerjanya, Kamis 4 April 2024 mengatakan, kondisi stok beras saat ini sangat aman tanpa ada kekurangan sedikit pun karena ketersediaan stok yang ada untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat. Dijelaskan, stok beras yang dikelola sampai dengan saat ini kurang lebih 600 ton beras medium, ditambah kedepannya lagi ada masuk beras dari daerah Jawa Timur sebanyak 1.400 ton. Saat ini kami mengelola kurang lebih 600 ton beras medium dan mungkin kedepannya akan masuk lagi dari Jawa Timur. Kita masih ada kurang lebih 1.400 ton lagi yang akan masuk dari partai 2.500. Jadi untuk lebaran sangat cukup. Ia melanjutkan, untuk sejumlah komoditas lain yang dimiliki Bulog dalam kondisi cukup, selain beras ada juga minyak goreng, tepung terigu, dan gula. Untuk komoditi lain juga kami punya beras premium, itu kurang lebih masih ada 30-an ton. Kemudian gula pasir 24 ton, minyak goreng itu masih ada 3.000 sampai 4.000 liter, dan tepung terigu ada 1.000 liter sangat cukup. Dia menambahkan kepada masyarakat tidak perlu khawatir dengan ketersediaan stok yang ada karena Bulog menjamin stok beras di gudang saat ini sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kabupaten ND baik sebelum dan sesudah Lebaran nanti. Seorang warga digigit komodo saat hendak mencari madu di Pulau Rinca, Labuan Bajo. Epi Wahab melaporkan. Seorang warga Pulau Komodo, Manggarai Barat, Romansyah, pria berusia 39 tahun, terkonfirmasi terserang gigitan komodo pada Selasa 2 April 2024 pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah saat hendak mencari madu di sekitar daerah Loginggo, Pulau Rinca, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Tim SAR gabungan yang terdiri dari Rescue Pos SAR Manggarai Barat, Lana Labuan Bajo, Pol Air Labuan Bajo, KP2L Labuan Bajo, KSOP Labuan Bajo, Babin Kamtimnas Labuan Bajo, Rumah Sakit Siloam dan masyarakat Pulau Rinca setelah mendapat informasi pada pukul 17.25 waktu Indonesia Tengah langsung bergerak menuju lokasi dan tiba pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah menggunakan RIP Pos SAR Manggarai Barat dilengkapi emergency kit dan tandu. Korban pun tiba di Labuan Bajo pada pukul 20.25 waktu Indonesia Tengah lalu segera dibawa ke Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Sepupu kandung korban Jaki kepada media menjelaskan terkait kronologi kejadian di mana korban bersama 3 orang temannya sedang melakukan pencarian madu di daerah selatan Pulau Rinca dan dengan cepat seekor komodo berukuran sedang datang dan menyerang korban hingga mengalami luka cukup serius di tangan dan juga kaki. Yang digigit itu ada di bagian tangan kedua-duanya, cuman bagian tangan kiri ada di jari-jari saja, itu tercabik-cabik. Terus di bagian kanan ada di pergelangan dan bagian paha juga. Paha itu cukup lumayan parah. Paha bagian kiri? Bagian kiri. Dia pergi mencari madu di Pulau Rinca bagian selatan. Bersama 3 teman ya, mereka berempat. Ya. Dia menambahkan pada saat kejadian korban tidak sempat melakukan perlawanan dikarenakan pergerakan komodo yang terlalu cepat dan kuat, namun korban berusaha melepaskan serangan dengan menyerang bagian kepala komodo yang merupakan bagian sensitif. Menurut pengakuan dari korban, dia diserang dari depan
tapi dia tidak punya kesempatan untuk bisa melawan itu karena memang komodo terlalu cepat. Begitu digigit, akhirnya dia sempat ada perlawanan juga, ya tapi komodo juga terlalu kuat. Namun dia punya cara sendiri untuk bisa mengusir komodo itu. Karena komodo juga di bagian kepalanya ada beberapa bagian yang sangat sensitif untuk bisa disakiti dan dia juga akan pergi. Hingga saat ini, korban masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Siloam Labuan Bajo. Dari Labuan Bajo, Epi Wahab melaporkan. Kita beralih ke berita selanjutnya. Pengembangan daerah pariwisata super prioritas atau DPSP Labuan Bajo yang terintegrasi dan berdampak untuk Flores dan juga NTT secara keseluruhan membutuhkan orkestrasi ekosistem kepariwisataan dari semua unsur di dalamnya. Veranda Garus berikut melaporkan. PLT Dirut BPO PLBF Trans Teguh menjelaskan terdapat 4 isu utama dalam pengembangan pariwisata di Labuan Bajo, yaitu keterpaduan infrastruktur berkelanjutan, SDM dan kontribusi lokal, penyediaan komoditas lokal penunjang pariwisata, dan peningkatan kapasitas destinasi yang semuanya memerlukan kolaborasi dan sinergitas di antara pemangku kepentingan untuk dapat keluar dari 4 isu kritis tersebut. Bagaimana multiplier effect pariwisata ini benar-benar hadir, tidak hanya di kawasan yang ada di Labuan Bajo, tapi juga ke Manggarai Barat, Manggarai, Flores secara keseluruhan, bahkan juga NTT. Jadi ekosistem kepariwisataan ini akan kita perkuat kalau supply chains, kekuatan-kekuatan daerah pertanian, peternakan, perkebunan yang menjadi komoditas pariwisata ini bisa juga menjadi sebuah gerakan yang masif yang bisa memperkuat katakan ekonomi atau produk-produk yang bisa dibawa dan menjadi rantai nilai dalam kepariwisataan. Ya. Saat ini BPO LBF sendiri telah mengadakan dan merencanakan beberapa program yakni orkestrasi tata kelola pariwisata di Labuan Bajo melalui forum-forum stakeholder, forum tata kelola, pembentukan sistem terpadu pintu masuk Taman Nasional Komodo sebagai World Heritage Site dan cagar biosfer, Tourism Information Center Labuan Bajo Flores, forum dengan lembaga internasional atau LSM, forum GM Hotel, dan forum dengan asosiasi atau komunitas integritas. Tentu kolaborasi menjadi sangat serius kita perhatikan, very critical, karena kita masih bekerja dengan ego, kepentingan, ego sektor, ya, masing-masing OPD, kabupaten, kota, itu punya agenda masing-masing. Dan saya kira inilah tantangan bagi badan otorita untuk hadir, sekaligus memoderasi, memberikan kekuatan untuk melakukan katalisator dalam berbagai hal, sehingga kita punya one vision, one energy, dan juga dengan agenda-agenda yang lebih bertanggung jawab, dan kita akan menghadirkan pariwisata yang berkarakter. Dengan meningkatnya aktivitas perjalanan wisata yang berkunjung ke berbagai destinasi wisata di Indonesia, mendorong juga berkembangnya industri kreatif di mana banyak melibatkan masyarakat atau komunitas lokal. Pemberdayaan masyarakat lokal melalui kepentingan pariwisata menjadi jalan yang membuka kesempatan kerja lebih luas bagi masyarakat untuk turut mengembangkan destinasi wisata, menciptakan produk ekraf, dan pelestarian budaya serta lingkungan. RRIND Veranda Garus melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRIND. Pendengar menyikapi soal proyek BTS yang saat ini banyak dialami oleh masyarakat di daerah, terutama soal kondisi yang begitu lamban, bahkan belum beroperasi. Anggota DPRD ND dari fraksi PDI Perjuangan mendesak pemerintah pusat melalui daerah dan juga provinsi untuk membantu akses kemudahan informasi dan juga komunikasi melalui agar bisa segera dinormalkan, maksud kami. Laporan selengkapnya disampaikan Rovinus Vula.
Sebagai wakil rakyat atas berbagai aspirasi yang disampaikan serta berbagai temuan yang didapat langsung di lokasi sebagaimana tersebar di Kabupaten Ende, anggota DPRD Ende dari fraksi PDI Perjuangan mendorong pemerintah pusat melalui pemerintah daerah dan pemerintah provinsi untuk membantu akses kemudahan informasi dan komunikasi melalui jejaringan agar bisa segera dinormalkan. Hal tersebut disampaikan Vincent Sanggu Esa ketika diminta tanggapan atas keluhan masyarakat akan jaringan telekomunikasi yang sampai saat ini masih ada sejumlah desa di Kabupaten Ende yang belum mendapat akses jaringan telekomunikasi dan juga desa-desa yang sudah ada tower BTS namun tidak terkoneksi dengan baik atau belum dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat. Vincent mengatakan kepada pemerintah di masa transisi baik pemerintah Jokowi Maruf Amin ataupun pemerintah terpilih yang sebentar lagi akan dilantik, tentu sebagai wakil rakyat mendorong agar supaya hal yang baik, program yang baik dapat menjadi prioritas untuk bisa dilanjutkan dan dituntaskan sehingga berbagai problem, berbagai kebutuhan di tingkat masyarakat terutama di sektor pendidikan, sektor kesehatan, sektor pemerintahan itu bisa diakses dengan mudah dan cepat, apalagi pendekatan pembangunan saat ini sudah menuju pada pendekatan pelayanan aplikasi tentu membutuhkan internet. BTS ini bisa difungsikan secara keseluruhan di tempat-tempat yang sudah dimulai pembangunan dan kepada daerah yang belum atau masih banyak tempat yang perlu disentuh bisa menjadi aspirasi untuk diprioritaskan pada tahun-tahun yang akan datang. Maka lebih lanjut, Vincent mengatakan untuk daerah-daerah yang belum atau daerah-daerah yang perlu disentuh jaringan telekomunikasi, hal ini bisa menjadi aspirasi untuk diprioritaskan pada tahun-tahun yang akan datang. Maka terkait dengan keterbelakangan, kemunduran, atau kelambanan dalam perkembangan informasi komunikasi setidaknya sudah bisa mulai meretas. Maka apa yang menjadi mimpi keadilan sosial untuk seluruh daerah-daerah di Indonesia bisa terwujud mulai dari daerah-daerah pelosok seperti di Kabupaten Ende dan Flores umumnya. RRI Ende Rufinus Fula melaporkan. Data yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilu Bawaslu Lembata menunjukkan penurunan signifikan dalam partisipasi pemilih di Kabupaten Lembata pada pemilu yang berlangsung pada 14 Februari lalu. Lady Badin melaporkan. Berdasarkan data dari Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lembata, tingkat partisipasi pemilih di kabupaten tersebut mengalami penurunan pada pemilu 14 Februari 2024 lalu. Dari total 104.542 pemilih, hanya 75.578 atau sekitar 70,38% yang menggunakan hak pilih mereka. Angka ini menurun dari pemilu tahun 2019 yang mencapai 79,81%. Ketua Bawaslu Kabupaten Lembata Thomas Febri Bayobala menyatakan keprihatinan atas penurunan ini. Menurutnya, Bawaslu Kabupaten Lembata telah berusaha secara maksimal untuk meningkatkan partisipasi pemilih, namun kenyataannya tidak ada peningkatan yang signifikan. Hal ini menjadi pembelajaran penting untuk menghadapi pilkada yang akan datang. Febri juga menegaskan bahwa partisipasi pemilih yang rendah tidak lepas dari peran berbagai pihak, terutama partai politik. Realitasnya seperti itu. Punya yang paling besar perannya juga teman-teman partai politik, kan ada sekian ribu, 36.000 ini kan pengguna hak pilih semua, sehingga harusnya teman-teman partai politik juga mengoptimalkan dan memaksimalkan perannya. Mesin-mesin partai, kerja program partai juga harus bisa dilakukan secara sistematis dan baik. Thomas Febri Bayobala juga mengungkapkan bahwa berbagai masukan dari kalangan akademisi juga dibutuhkan dalam upaya untuk meningkatkan partisipasi pemilih di masa yang akan datang, termasuk perlu adanya pendekatan baru terkait masalah tersebut. Upaya ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua warga memiliki pemahaman yang cukup dan merasa termotivasi untuk menggunakan hak pilih mereka dengan sadar dan bertanggung jawab. Dengan kolaborasi antara Bawaslu, partai politik, masyarakat, dan berbagai pihak terkait lainnya, diharapkan partisipasi pemilih di Kabupaten Lembata dapat meningkat pada masa yang akan datang. RRI Ende, Lady Badin melaporkan. Berita terakhir, kasus DBD di Sika terus mengalami peningkatan dan hingga bulan Maret 2024 sudah 3 anak meninggal dunia akibat DBD. Dan selengkapnya disampaikan Ferry Soo.
Kasus DBD di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan. Kondisi ini membuat ruang perawatan anak di RSUD TC Hillers penuh. Sejak bulan Februari 2024, kasus DBD di Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur terus mengalami peningkatan. Hal ini ditandai dengan peningkatan jumlah pasien di RSUD TC Hillers dan 3 anak meninggal dunia akibat DBD yang terjadi di Sika. Pada bulan Februari terhitung ada 54 pasien DBD yang dirawat, sementara pada bulan Maret terdapat 124 pasien yang dirawat, di mana sudah 3 pasien yang meninggal dunia. Dokter spesialis anak di RSUD TC Hillers, Mario Benaran, mengatakan pasien DBD didominasi oleh anak-anak, dan saat ini pihaknya sedang menangani 15 pasien. Karena ruangan perawatan anak penuh, 3 pasien dititipkan di ruangan lain. Total peningkatan kasus memang di bulan Maret ada peningkatan yang agak banyak dibanding bulan yang lalu, Februari, di mana Februari kami merawat sekitar 54 pasien anak dengan demam berdarah. Lalu di bulan Maret ada peningkatan sampai 124 pasien anak. Dan ada selama 2 bulan ini ada 3 kematian, ada 2 di bulan Februari dan 1 di bulan Maret. Kematian anak dengan demam berdarah, dengan kondisi yang berat, demam berdarah di atas 4 atau kita sebut dengue shock syndrome. Masa perawat di ICU tapi tidak tertolong. Dr. Mario berharap agar warga aktif dan membasmi sarang nyamuk dengan menerapkan pola 3M. Dengan kondisi musim hujan yang tidak menentu di Kabupaten Sika, bisa memicu masuknya pertumbuhan dan perkembangan nyamuk Aedes aegypti. RRI NDV Riso melaporkan. Terima kasih Anda telah mengikuti Warta Berita RRI ND.